Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini saya Muhammad Royhan dengan NIM 8040230185 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Dinamika Bangsa Jambi ingin mempresentasikan proyek aplikasi yang saya kembangkan bersama PT Geraha Karya Informasi. Aplikasi ini bernama Rasaku, sebuah pendamping digital untuk kesehatan mental dan kesejahteraan emosional remaja Indonesia. Mari kita lihat latar belakang proyek ini. Di era digital yang semakin kompleks, tantangan kesejahteraan mental yang dihadapi remaja terus meningkat. Dinamika kehidupan modern dan paparan teknologi yang masif membuat kelompok usia ini berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap guncangan emosional. Ada beberapa pemicu utama diantaranya adalah stres akademik akibat ekspektasi belajar yang tinggi serta tekanan sosial media seperti fenomena perbandingan diri dan cyberbullying. Jika perubahan emosi yang cepat ini dibiarkan begitu saja tanpa adanya penanganan dan panduan yang tepat, dampaknya bisa fatal, mulai dari kecemasan ekstrim hingga depresi. Berdasarkan kondisi tersebut, kami merumuskan 3 tantangan nyata yang menjadi penghambat utama bagi remaja saat ini. Ketiga hambatan tersebut adalah adanya stigma sosial di masyarakat, minimnya alat bantu pelacak emosi yang ramah pengguna, serta terbatasnya akses cepat ke layanan profesional. Secara lebih spesifik, stigma sosial membuat remaja merasa takut dihakimi atau dianggap lemah oleh lingkungan jika mereka bercerita. Di sisi lain, terjadi minimnya alat bantu pelacak emosi harian yang bersifat intuitif, interaktif, dan benar-benar dirancang sesuai dengan preferensi psikologis remaja. Hambatan ketiga adalah akses terbatas. Remaja seringkali kesulitan menemukan layanan atau tenaga ahli kesehatan mental yang tidak hanya profesional, tetapi juga ramah remaja, mudah dihubungi kapan saja, serta memiliki biaya yang terjangkau bagi kantong mereka. Adapun tujuan proyek dari solusi Rasaku. Untuk menjawab semua hambatan tersebut, proyek Rasaku memiliki misi utama. Kami berkomitmen untuk menciptakan ruang aman tanpa stigma, meningkatkan literasi emosi mandiri lewat fitur edukatif, dan menyediakan akses bantuan langsung yang menjembatani remaja dengan tenaga profesional secara cepat dan terpercaya. Sebagai realisasinya, Rasaku hadir sebagai platform digital terintegrasi atau all-in-one solution. Aplikasi ini menggabungkan fitur pemantauan suasana hati, ruang bercerita, hingga konsultasi profesional dalam satu wadah yang aman, ramah, dan dirancang khusus untuk kenyamanan remaja Indonesia. Fitur-fitur utama aplikasi ini. Rasaku didukung oleh 3 fitur utama. Pertama, jurnal emosi digital untuk menulis refleksi perasaan harian. Kedua, grup dukungan anonim sebagai komunitas aman untuk saling berbagi cerita tanpa rasa takut dihakimi. Dan ketiga, konsultasi profesional untuk terhubung langsung dengan konselor pilihan. Adapun fitur tambahan dari kami, selain itu terdapat fitur tambahan berupa mood tracker cerdas. Pengguna dapat mencatat emosi harian secara cepat lewat emoji indikator yang ekspresif. Data tersebut akan divisualisasikan dalam bentuk grafik perkembangan mingguan atau bulanan lengkap dengan insight personal berupa saran praktis untuk menjaga kesejahteraan mental mereka. Target pengguna dari aplikasi ini adalah remaja hingga dewasa muda berusia 15-22 tahun yang sangat aktif secara digital. Mereka adalah kelompok yang rentan mengalami kecemasan akademik, namun cenderung merasa kurang nyaman atau tertutup untuk membuka diri kepada keluarga atau orang dewasa di sekitar mereka. Dalam merancang aplikasi ini, kami menggunakan metode design thinking. Walau tahapan empathize, define, ideate, prototype, dan testing pendekatan ini menghasilkan struktur wireframe berbasis kartu yang intuitif, serta desain mockup visual akhir yang mengusung konsep warm dan friendly melalui pilihan warna koral dan krim yang menenangkan. Pada slide ini, Anda bisa melihat visualisasi dari aplikasi Rasaku. Struktur dasarnya menggunakan tata letak wireframe yang memanfaatkan layout berbasis kartu yang intuitif dan navigasi yang simpel. Untuk desain mockup akhir, kami memilih arah visual yang warm, friendly, dan approachable
Warna dominan yang digunakan adalah kombinasi coral, cream, soft, rose, dan warm sage untuk menciptakan nuansa psikologis yang menenangkan dan positif bagi remaja. Tipografi menggunakan font urbanis dengan plus Jakarta Sans agar teks terasa modern dan sangat nyaman dibacanya. Saya akan langsung menunjukkan prototipe dari desain UI UX aplikasi Rasaku. Baiklah, kita sudah sampai di halaman pembuka di sini. Kita ditampilkan dua tombol, yaitu tombol daftar akun baru dan tombol sudah punya akun. Kita akan mengklik tombol daftar akun baru di sini. Di sini kita akan ditampilkan data-data sederhana yang perlu kita isi dan ada area icon check untuk menyetujui syarat dan ketentuan. Kita klik. Nah, di sini langsung saja kita klik tombol lanjut. Di sini akan menunjukkan halaman untuk memasukkan kode OTP dari email. Kita klik tombol verifikasi sekarang di sini. Nah, di sini kita akan ditunjukkan ke halaman untuk memilih fokus awal kita. Kita coba di sini klik jurnal emosi harian dan grup dukungan anonim. Langsung saja kita klik mulai perjalananku. Nah, di sini kita akan ditunjukkan lagi halaman selamat atas akun kita karena akun kita sudah siap. Langsung saja kita klik tombol ayo mulai. Kita sudah sampai di halaman beranda. Kita ditunjukkan ada maskot dari aplikasi Rasaku dan suasana hati harian yang dapat kita klik. Nanti ini dapat ditujukan untuk ke pantau suasana hati. Dan ada 3 fitur utama kita, jurnal emosi, grup dukungan, konsultasi profesional, dan fitur tambahan kita yaitu pantau suasana hati. Di sini kita juga ditunjukkan runtutan harian agar kita dapat konsisten dalam memakai aplikasi. Dan ada SOS di ujung halaman. Nah, langsung saja kita akan lihat pengaturan, halaman pengaturan. Kita di sini ada ditujukan 3 pengaturan, yaitu pengaturan akun, bantuan, dan lainnya. Yang pertama ada edit profil. Kita dapat menyimpannya dengan mengklik tombol di bawah ini. Dan ada pengaturan privasi dan keamanan. Kita dapat menonaktifkan dan mengaktifkan beberapa pengaturan di sini. Dan ada pengaturan notifikasi. Kita juga dapat mengaktifkan dan menonaktifkan beberapa pengaturan, dan kita bisa menyimpan pengaturan yang telah kita atur tadi. Kita klik tombol di paling bawah, simpan pengaturan. Di sini juga ada bantuan dan FAQ. Dan ada tentang Rasaku. Dan di sini ada banner untuk keluar dari akun. Jika kita ingin keluar, kita tinggal klik tombol ya, keluar sekarang. Dan jika kita tetap ingin ada di dalam aplikasi, kita klik batal tetap di sini. Kita klik batal tetap di sini. Dan di sini ada ikon notifikasi. Kita klik untuk melihat detail notifikasi. Nah, di sini kita dapat mengklik buka percakapan untuk melihat notifikasi. Di sini juga ada halaman SOS yang tadi. Di sini kita dapat mengklik nomor 112, nomor panggilan darurat, atau menghubungi seseorang seperti menghubungi konselor dan grup dukungan kita. Di sini ada beberapa UI untuk teknik pernapasan, teknik grounding untuk membantu pengguna yang sedang panik. Langsung saja kita ke fitur utama kita, jurnal emosi. Di sini kita memiliki 3 opsi untuk membuat jurnal, yaitu catatan teks, catatan suara, dan catatan video. Kita contohkan ke catatan teks saja. Di sini kita dapat memilih perasaan kita pada hari itu dan intensitas emosi kita, sangat sedang, sangat tinggi, dan mencatat catatan kita pada hari ini. Kita bisa simpan jurnal. Nah, di sini kita diarahkan ke arsip jurnal. Kita bisa melihat detail jurnal kita tadi jika kita klik ini. Nah, di sini kita dapat mengedit atau menghapusnya. Jika kita mengklik hapus, maka jurnal kita tadi di arsip akan menghilang. Kembali. Selanjutnya kita akan ke fitur selanjutnya, yaitu grup dukungan. Di sini kita dapat melihat ada beberapa postingan-postingan dari pengguna lain.
Dan di sini kita akan untuk menambah postingan, klik tombol tambah di sini. Kita dapat menuliskannya di sini, memilih topik di sini. Kemudian ini ada beberapa pengaturan yang dapat kita aktifkan dan kita nonaktifkan. Kita kirim ke komunitas dengan mengklik tombol di sini. Nah, jika kita akan mengklik tombol tadi, ini tadi muncul postingan kita. Jika kita ingin melihat detailnya, tinggal kita klik. Nah, di sini kita bisa berbalas komentar dengan pengguna-pengguna anonim lain. Di sini juga ada memilih topik. Jika kita ingin mengikuti topik yang lain seperti kecemasan dan harapan, kita tinggal mengklik tombol ikut di sini. Mengerti dan setuju tentang ketentuan dari topik tersebut. Nah, di sini kita sudah bergabung. Selanjutnya kita ke konsultasi profesional. Ini ada beberapa konselor yang unggul-unggulan. Kita bisa langsung lihat profil untuk membooking sesi. Booking sesi di sini bisa memilih tanggal, waktu, dan tipe sesi. Kita pilih tanggal 9 dan video call, konfirmasi booking. Di sini kita langsung ke halaman pembayaran. Kita dapat memilih metode pembayaran. Kita pilih dengan dompet. Nah, langsung saja kita klik tombol bayar di paling bawah. Kita kembali ke beranda. Jika ingin melihat jadwal sesi tadi, kita tinggal klik kalender sini dan akan muncul jadwal sesi kita. Jika kita ingin gabung, tinggal pencet gabung di sini dan klik tombol kembali di sini. Jika ingin melihat riwayat sesi kita tadi, kita tinggal klik ikon jam di sini, akan muncul riwayat sesi kita. Dan kita bisa melihat transkrip riwayat sesi kita yang kemarin dan mengunduhnya. Oke, langsung saja kita ke pantau suasana hati, fitur tambahan kita. Di sini kita ditunjukkan suasana hati harian minggu, emosi dominan minggu ini. Suasana hati harian minggu ini bisa kita klik untuk melihat detailnya. Dan insight emosi ini bisa kita lihat juga. Dan ada laporan suasana hati kita pada bulan ini. Kita bisa membagikannya ke konselor. Kita pilih konselor yang ingin kita bagikan dan kita kirim. Berhasil, kembali ke laporan dan kita dapat mengunduh laporan pada bulan ini juga. Berhasil, selesai. Baiklah, itu saja fitur-fitur dan fitur tambahan dari aplikasi Rasaku. Sekian, terima kasih. Nah, sebagai kesimpulan, Rasaku bukan sekadar aplikasi pelacak emosi, melainkan sebuah ruang aman tanpa stigma yang siap memperkuat literasi emosi dan mempermudah akses konsultasi bagi remaja di Indonesia. Sekian presentasi dari saya mengenai proyek Rasaku. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.